Yeah. Somewhere between the graveyard and the forest, and somewhere just smoking. The temperature dropping for me is still hot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sendiriansa. Di sini saya akan membahas baru yaitu tentang Cisco routing ya teman-teman. Nah, di sini saya akan bahas tentang bab 1 yaitu static routing. Oke, untuk materinya di sini ada yang pertama yaitu routing protokol, pengenalan static routing, implementasi konfigurasi static routing, topologi 3 router, konfigurasi router statik, topologi 4 router, konfigurasi routing statik, konfigurasi topologi VLAN, dan konfigurasi statik. Nah, oke, untuk materi yang pertama yaitu routing protokol. Nah, untuk pengertian protokol, jadi routing adalah proses pengambilan keputusan tentang jalur terbaik yang harus dilakukan oleh data paket dari sumber ke tujuan dalam sebuah jaringan atau antar jaringan. Nah, routing dijalankan oleh perangkat yang disebut yaitu router. Nah, yang membaca informasi dalam paket data untuk menentukan kemana paket tersebut yang harus dikirim. Oke, terus di sini routing untuk menentukan jalur tercepat atau paling efisien untuk pengiriman data. Nah, sini juga bisa menghubungkan beberapa jaringan berbeda, baik dalam skala lokal maupun global. Terus menghindari kemacetan jaringan dengan memilih rute alternatif saat terjadi gangguan. Terus juga di sini bisa menjaga kestabilan jaringan dengan sistem pengalihan rute jika jalur utama terputus. Nah, protokol routing yaitu yang pertama adalah static routing. Nah, untuk routing yang dikonfigurasi secara manual oleh administrator jaringan, setiap rute ditentukan dan dimasukkan ke dalam router satu per satu. Nah, dynamic router adalah routing yang dilakukan secara otomatis oleh router menggunakan protokol routing yaitu dinamis. Nah, routing saling berbagi informasi untuk membentuk jalur terbaik secara otomatis. Nah, default routing yaitu sebuah metode routing di mana semua paket yang tidak memiliki route spesifikasi diarahkan ke satu alamat tujuan, yaitu yang disebut default gateway ya teman-teman. Nah, mungkin itu saja untuk pembahasan materi yang pertama yaitu teori routing protokol. Selanjutnya di sini kita akan ke pengenalan static routing. Nah, oke teman-teman untuk pengenalan static routing di sini ini sudah kita bahas sebelumnya. Jadi routing adalah proses pengambilan keputusan tentang jalur terbaik yang harus dilalui oleh data paket dari sumber ke tujuan dalam sebuah jaringan atau antar jaringan. Nah, routing dijalankan oleh perangkat yang disebut router yang membaca informasi dalam paket data untuk menentukan kemana paket tersebut harus dikirim. Nah, untuk dinamiknya yaitu dynamic routing adalah metode di mana router secara otomatis terbentuk dan memperbarui tabel routing berdasarkan informasi yang diterima dari router lain melalui protokol dinamis. Oke, langsung saja kita masuk ke Cisco-nya. Nah, oke teman-teman, di sini kita tambahkan router terlebih dahulu. Di sini kita tambahkan 2 router saja. Kemudian 2 PC ya teman-teman. Dan sambungkan. Nah, seperti ini. Nah, oke teman-teman. Nah, ini tuh misal sekolah A dan ini sekolah B. Nah, ini merupakan satu sekolah yang sama namun dicapnya berbeda. Misalkan di sini ada SD dan di sini ada SMP. Nah, karena kedua gedung ini sama dalam satu yayasan atau masih dalam satu sekolah, nama sekolah yang sama. Maka di sini diharuskannya ini terhubung antara PC ini dan PC 1. Ini coba kita ubah dulu. PC 2 ubah dulu ya teman-teman.
ini biar gak pusing ya teman-teman. Nah, oke. Nah, di sini misalkan PC1 dan PC2 atau router 1 dan router 2. Nah, caranya kita tidak biasa langsung asal menghubungkan ya teman-teman. Kalau biasanya kita jadi beda konfigurasinya teman-teman dengan menghubungkan interplan ya teman-teman. Jadi kalau router kita perlu menambahkan yang namanya IP, yaitu kita akan menambahkan IP next home atau bisa disebut jalur ya teman-teman. Kita coba. Sebelumnya saya lupa menambahkan IP. Di sini kita coba tambahkan IP ya teman-teman. Ini 16.10.2/24. Nah, ini kita tambahkan IP next home ya teman-teman. Ini itu next home /30 dan ini 10.2/30 teman-teman. Kemudian ini tambahkan IP 62.18.10.1/24 dan 62.18.2/24. Nah, udah ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, teman, ini yaitu yang di atas ini yaitu namanya IP next home. Jadi IP next home itu seperti sebutannya juga ya teman-teman, jalur. Nah, jadi di sini adalah diibaratkannya sebuah jalan. Ketika kita memiliki alamat atau memiliki IP misal 172.10.2 ini, lalu kita ingin mengirimkan paket ke 162.18.10.2 ini. Nah, bagaimana caranya? Pasti di sini kita perlu ke kantor pos ya teman-teman. Nah, ingin mengirimkan paket di situ. Nah, pasti akan jelas nama, misalkan pengirimnya, nama alamatnya atau jalan seperti itu. Nah, itu supaya mendapatkan, kalau misalkan di sini itu supaya mendapatkan IP address dan jalan. Jadi jalannya itu jalan mana gitu ketika kita mau ping misal ke sini. Nah, kita harus lewat mana nih jalurnya, yang mana jalannya, atau jalan apa kalau misalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin misalkan kita mau kirim ke paket dari SD ke SMP. Nah, dari misal paketnya itu dari Bandung ke Jakarta. Nah, pasti di situ ada alamatnya lah itu. Nah, seperti itu. Nah, itu merupakan jalan yang biasanya diletakkan di pos supaya tukang paketnya enggak salah jalan atau salah jalur. Nah, atau bisa juga salah rute. Nah, di sini juga teman-teman pada routing juga diperlukan jalan seperti itu. Nah, di sebuah IP next home atau IP jalur. Nah, di sini kita konfigurasi melalui 3 jalur IP ya teman-teman, atau 3 alamat. Yang pertama, dia adalah gateway, di mana gateway ini merupakan pusat ketika IP dari jaringan luar ingin ping ke jaringan kita. Udah pastikan itu kalau misalkan PC kita itu memiliki IP yang berbeda. Nah, maka itu pusatnya itu ada seperti kode pos. Nah, jadi kode pos itu seperti IP gateway ini. Nah, lalu setelah itu juga kita mencantumkan alamatnya atau jalan yang ada di destination atau IP address yang kita tuju, di mana alamatnya itu di sini merupakan IP next home ya teman-teman, atau IP jalur. Nah, mungkin seperti itu saja
teman-teman. Nah, di sini kita akan coba melihat sebuah data teman-teman pada router kita. Nah, melihat satu data di sini misal ini ya teman-teman. Dan cara ini no saja. Di sini enable, kemudian terminal. Nah, di sini kita cek ya teman-teman. Show IP route. Nah, di sini ya teman-teman. Nah, ini kenapa masih. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa di sini yaitu ada table routing ya teman-teman. Nah, misalkan di dalam sebuah switch itu disebut dengan istilah ARTP table, tapi kalau di dalam router yaitu table routing. Nah, di sini kenapa belum ada konfigurasi ya teman-teman. Nah, itu karena memang belum ada IP atau belum ada konfigurasi apa-apa di routernya. Singkatnya adalah ini ya teman-teman, singkatnya adalah misalkan PC1 ini bertanya ke router. PC1 ini bertanya ke router. Nah, router melihat routing tabel untuk IP route. Nah, lalu setelah itu dikirimkan ke router 2. Nah, router 2 itu dari router 2 setelah itu melihat tabel routing juga atau soal IP-nya. Lalu setelah itu baru diarahkan ke alamat yang dituju. Nah, seperti itu ya teman-teman. Mungkin itu saja untuk pembahasan tentang pengenalan static routing. Selanjutnya di sini kita akan ke pembahasan implementasi konfigurasi static routing. Ini kita konfigurasi di router dari sini kita masuknya kalau kita masukkan sudah di sini tambahkan interface. Kemudian
dan tambahkan itu habis yang kemudian di sini kita teman-teman yang di detik satunya coba ulang terus untuk C ini yaitu tadi teman-teman ini lokal dan di sini akan menambahkan bisa kita tambahkan as nah teman-teman kalau seterusnya yang sini itu yang menggunakan
kan ini teman-teman kedua ini kan boleh teman-teman kita coba kita lagi udah ada ya teman-teman itu lewat via titik ini ya teman-teman. Oke, kita coba lagi di tingkat 2. Nah, di sini yang ini juga sudah ada teman-teman, sudah ada. Oke, ini kita akan coba cek ya, kita akan tekan. Coba teman-teman nantinya ini jadi teman-teman ini untuk ini kita
Ini saya akan coba pakai teman-teman. Kita dari sini. Nah, ini sudah tersebut. Mungkin itu saja untuk pembahasan tentang implementasi konfigurasi static routing. Tidak lagi. Coba sudah kita masuk ke meta konfigurasi kedua. Coba konfigurasi ya teman-teman. CLI. Kemudian yang masuk interface. Nah, saya teman-teman. Enter, kemudian lanjut. Sudah teman-teman. Sudah kita tambahkan address, kemudian cek kedua ya teman-teman. Kemudian tambahkan sudah pasnya. Ketik kelima dua ya teman-teman. Kita enter, kemudian masuk ke interface. Ini sudah satu. Kemudian sudah ya teman-teman. Maaf. Terus kemudian sudah ya teman-teman. Sudah tambahkan lagi address. Kemudian tambahkan semua pasnya. Sudah nah, oke. Di sini sudah kita masuk ke filter 2 teman-teman. Nah, di sini kita masuk ke number, kemudian database teman. Nah, sudah kita masuk ke interface. Sudah kita masuk down. Nah, kita tambahkan IP address teman-teman. Address 1 subnet masknya 2. Enter. Nah, ini sudah teman-teman. Nah, di sini kita akan coba tambahkan IP-nya teman-teman. Ini sudah coba.
sini. Ini di rumah sih tidak bisa karena sini nah ini juga kita rubah. Nah, oke. Jadi kalau bisa jadi juga tidak bisa. Itu saja pembahasan tentang topologi tiga rotor. Selanjutnya kita akan konfigurasi routing statik. Nah, oke teman-teman, untuk konfigurasi static routing di sini kita akan coba konfigurasi di router satunya ya teman-teman. Satu. Nah, di sini kita masuk ke CLI. Nah, teman-teman, sudah coba konfigurasi terminal. Nah, di sini kita masuk ke kita tambahkan IP route ya teman-teman. IP route ini kita tambahkannya kita akan menambahkan jalurnya ya teman-teman untuk bisa sampai ke sini. Oke, jadi tambahkan yang ini ya teman-teman. Oke. Kemudian kita tambahkan alatnya 352 ya teman-teman. Sudah. Kita tambahkan juga yang jalur ini ya teman-teman, atau netcom yang ini yang 10.10.2 ya teman-teman. Nah, kalau sudah kita kalau sudah kita tambahkan lagi untuk IP nya teman-teman yang 192 ini 192 ini ya teman-teman. Oke. Dot 92.16 ya teman-teman. Kemudian tambahkan sampai platnya. Nah, sudah ditambahkan juga untuk ini dua ya teman-teman, IP jalurnya. Kalau sudah kita enter. Oke, kalau sudah kita coba cek. Nah, bisa teman-teman lihat di sini udah ada ya teman-teman yang ini. Oke, seperti itu. Sudah, kita coba tambahkan juga di sini ya teman-teman. Ini load dan tambahkan sampai kelasnya. Nah, kemudian untuk jalur ini ya teman-teman, jalur ke router 3 nya. Nah, ini yang 20.20.2. Oke, 2. Nah, seperti itu. Sudah, kita enter ya teman-teman. Nah, sudah. Ini ya teman-teman. Nah, oke, kita coba juga di sini ya teman-teman. Oke, sini kita tambahkan juga di IP yang ini ya teman-teman. Nah, yang ini yang 162.
maaf ini tipe teman-teman. Sini IP root, kemudian itu 62 titik dan tambahkan syarat passnya titik 1 maaf, titik 0, kemudian IP ini sama juga 1 ya teman-teman, enter. Oh maaf, teks dulu ya teman-teman. Oke, sudah kita tambahkan. Oh maaf, di sini saya IP-nya 2 ya teman-teman. Nah ini sudah ya teman-teman. Nah, oke, kita juga kita tambahin juga yang sininya ya teman-teman. Nah oke, kita juga tambahkan di router satunya di sini biar lagi dapat kita tambahkan titik 0, kemudian tambahkan lagi syarat masnya 0 dan jalurnya ya teman-teman, titik 1. Kalau sudah kita enter. Nah, kita juga tambahkan lagi root yang 172 ya teman-teman, 172 10 18 10.0. Kalau sudah kita tambahkan lagi soket passnya 0. Sudah kita tambahkan lagi fxhome-nya. Nah seperti ini ya teman-teman. Nah, kita sudah menambahkan jalurnya ya teman-teman. Nah jadi teman-teman semisal ingin mengirimkan paket ini ingin ke sini ya teman-teman. Nah di sini si pesan ini dikirim ke router 1 ini. Nah router 1 ini si pesan ini menanyakan arah ke 192 ini ya teman-teman. Nah di sini diarahkan lagi ke sini. Nah di sini juga pesan ini menanyakan lagi rute atau arah ke 192 ini. Nah nanti diarahkan ke sini. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi ini tuh bertahap atau jadi tidak bisa langsung lewat router ya teman-teman. Nah jadi harus bertahap terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, oke, kalau sudah kita coba mengirimkan paket teman-teman. Nah oke, ini kita akan coba mengirimkan paket dari sini ke sini. Ini spell. Nah ini udah successful ya teman-teman. Kita coba. Nah ini sudah successful ya teman-teman. Nah mungkin itu saja untuk pembahasan tentang konfigurasi routing statik. Selanjutnya kita ke topologi 4 router ya teman-teman. Nah oke teman-teman, untuk topologi 4 router di sini kita tambahkan routernya. Ini saja teman-teman, kemudian visinya.
tambahkan. Nah kemudian kita tambahkan IP-nya teman-teman. Ini 31 dan kemudian di sini untuk IP-nya 192.168.1.1 dan slash 24. Tambahkan juga di sini 92.168.10.24. Oke, kalau sudah, di sini kita akan konfigurasikan ya teman-teman. Nah, kita mulai dari router ini, nah, kita enable. Nah, di sini kita tambahkan masuk ke interface. Ini 0/2 teman-teman. Enter, kemudian shutdown ya teman-teman. Nah, kemudian kita tambahkan IP address-nya. Kemudian 31 ya teman-teman, kemudian sampai hostnya maaf 252. Sudah, enter. Nah, sudah, kita nyalakan di sudah coba di sini teman-teman. Di sini kita coba dan maaf teman-teman, beres udah ya teman-teman, maaf. Nah, kalau sudah, di sini kita masuk ke base 0/0 teman-teman, kemudian dan nah, di sini kita coba tambahkan IP B8 32 teman-teman. Nah, kalau sudah, tambahkan salin-kelasnya 252 ya teman-teman. Kalau sudah, kita enter. Ini masuk lagi ke interface /1. Nah, di sini kita enter dulu, kemudian masuk dan nah, juga kita tambahkan IP address 192.16.6.8.1. Nah, kemudian tambahkan masknya. Nah, kita enter. Nah, ini kita close saja teman-teman. Sudah, kita tambahkan di PC-nya, kita tambahkan PC-nya, tambahkan IP-nya
Nah, di sini 192.2. Ini sudah, teman-teman. Oke. Nah, mungkin itu saja untuk pembahasan tentang topologi 4 router. Selanjutnya kita ke konfigurasi routing statik ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, untuk konfigurasi routing statik di sini kita akan coba konfigurasi dari router 1 ya teman-teman. Kita coba ubah dulu 3 kata teman-teman. Nah, oke, di sini kita akan coba konfigurasi di router 1 terlebih dahulu. Enable, kemudian konfigurasi terminal ya teman-teman. Nah, kita tambahkan di sini untuk jalurnya, yaitu di sini kita tambahkan IP route ya teman-teman, 30 0 ya teman-teman. Kemudian tambahkan subnet masknya 252 dan enter. Oke, maaf teman-teman, sini kita belum menambahkan satu lagi, yaitu IP-nya 192 ya teman-teman, 168.1.0 enter. Nah, sudah, kita tambahkan lagi route, kemudian 192.168.1.0, kemudian subnet masknya teman-teman, masknya ini 0 ya teman-teman. Kemudian tambahkan terus stick 2 ya, enter. Nah, sudah, di sini kita ke router 2 ya teman-teman. Oke, router 2. Nah, di sini kita tambahkan IP route, kemudian di sininya tetap 30.2 ya teman-teman, maaf, .0, kemudian tambahkan subnet masknya 0, kemudian maaf 252 ya teman-teman, 2, kemudian ininya IP jalurnya 2 ya teman-teman. Udah, kita enter, kemudian tambahkan lagi, maaf teman, ini seharusnya sudah ya teman-teman. Kita coba ulang root di sini 30.0, kemudian tambahkan subnet masknya 252, kemudian kemudian 20.22. Nah, ini sudah teman-teman. Selanjutnya di sini kita tambahkan IP route lagi, ini tambahkan IP-nya teman-teman, 92.168.1.0, kemudian subnet masknya 0, kemudian ininya untuk IP jalurnya 20.2 teman-teman. Nah, ini sudah, kemudian kita ke router 3. Nah, di sini terminal. Nah, di sini kita tambahkan lagi IP route 192.168.1.0, kemudian bahkan subnet masknya 240 ya teman-teman, kemudian di jalurnya 2, dan kita enter. Nah, itu sudah. Kemudian di router 3, nah kemudian di router 4 nya ya teman-teman. Oke, enable homestay. Nah,
Di sini kita akan tambahkan lagi pirut ya teman-teman. Pirut 10 0, kemudian subnet marsnya titik 252, kemudian IP jalurnya ini dari konfigurasi ini dari router 3, router 2 dan router 1 ya teman-teman. Nah, kita tambahkan di sini. Kemudian kita enter, kita tambahkan lagi pirut, kemudian di sini 20 kosong, kemudian tambahkan lagi subnet marsnya titik 252, kemudian 30, ini masih tetap ya teman-teman. Titik oke. Maaf, ini tipe ini 30.1 20 ya teman-teman. Nah, kemudian yang kalau sudah kita enter, kita bangun lagi IP root ya 172 ya teman-teman, 172 kemudian 16.10.0, kemudian tambahkan subnet masknya titik 0 ya teman-teman. Kemudian untuk IP jalurnya masih tetap 30.1. Kita enter, kita tambahkan lagi pirut 162.118.10.0. Nah, di sini tambahkan lagi subnet masknya titik 0 ya teman-teman. Kemudian IP jalurnya masih tetap di 30.30.1. Nah, sudah kita enter. Nah, oke teman-teman, ini sudah berhasil. Kita coba mengirimkan paket ya teman-teman. Nah, oke, kita coba kirimkan paket dari PC ini ke sini. Kita coba dari dulu. Kan dari sini ke sini. Ini awal paket ya teman-teman. Nah, ini sudah successful ya teman-teman. Semua juga tambahkan di sini. Ini sudah. Ini juga kita. Nah, ini juga sudah teman-teman. Nah, mungkin itu saja untuk pembahasan tentang konfigurasi routing statik. Selanjutnya kita ke konfigurasi topologi VLAN. Nah, oke teman-teman, untuk konfigurasi topologi VLAN. Nah, di sini kita tambahkan switch terlebih dahulu teman-teman. Nah, di sini kemudian tambahkan 2 PC. Nah, kemudian kita sambungkan pakai kabel dulu. Nah, seperti itu. Ini sudah. Nah, selanjutnya di sini kita akan menambahkan untuk VLAN-nya teman-teman. Di sini misal VLAN teman-teman, tepat ya. Titik 0/24. Enter, kemudian di sini VLAN 5 teman-teman. Kemudian /24. Nah, di sini tambahkan dulu, saya lupa. 5. Ini
sudah teman-teman. Selanjutnya di sini kita akan konfigurasi di router 4 ya teman-teman. Oke, di sini kita enable dulu dan nah di sini kita masuk ke interface ke 0/2. Nah selanjutnya kita di sini shutdown ya teman-teman, shutdown. Nah kita enter lagi, kemudian interface oke 0/2 bisa .4 ya teman-teman, enter. Nah di sini kita tambahkan IP add ya teman-teman, IP add 44 ya teman-teman, 44 1, kemudian tambahkan standard masknya titik 0. Lalu kita enter, kemudian oke sudah ya teman-teman. Nah selanjutnya kita encapsulation ya teman-teman, kemudian masuk lagi ke interface ke 0/2.5 ya teman-teman. Jadi kita enter. Nah sudah seperti ini, kita encapsulation ya teman-teman, encapsulation .1q 5 ya teman-teman. Nah di sini kita tambahkan lagi IP address, kemudian di sini 55.1 ya teman-teman. Kalau sudah kita tambahkan subnet masknya titik 0 ya teman-teman. Sudah kita enter. Nah di sini kita juga tambahkan DHCP ya teman-teman untuk di plan 4 saja. Di IP kemudian DHCP full VLAN ya teman-teman, full plan 4, kemudian enter. Nah di sini kita tambah lagi network 44, kemudian titik 0, kemudian tambahkan subnet masknya titik titik 0. Nah seperti ini. Kalau sudah kita enter. Nah ini sudah teman-teman. Nah kalau sudah, di sini kita nah selanjutnya kita di sini default router, kemudian 44.1 ya teman-teman. Kalau sudah enter, kemudian DNS server 88 ya teman-teman. Kemudian di sini kita pilihan 5 ya teman-teman, kita tambah juga pilihan 5 DHCP pilihan 5 ya teman-teman, enter. Nah kemudian di sini kita ke networknya 55.0, kemudian tambahkan subnet masknya teman-teman titik 0. Nah kalau sudah kita enter, kemudian default router yaitu 55.2. Sudah kita enter, kemudian DNS
kemudian escaper 88, kemudian enter. Nah, kalau sudah, ini di sini sudah teman-teman, kita coba di switch ya teman-teman. Kita coba di switch. Nah, masuk CLI. Nah, di sini kita enable dan terminal. Nah, di sini kita masuk ke plan 4 ya teman-teman. Plan 4, kemudian kita tambahkan nama dulu ya teman-teman. Name plan 4. Sudah, kita enter. Nah, oke. Kemudian kita masuk ke plan 5, enter, kemudian plan 5. Selanjutnya kita masuk ke interface 0/3 ya teman-teman, dan enter. Nah, di sini kita langsung switchboard mode terang ya teman-teman, terang, dan enter. Nah, oke. Sudah, kita masuk. Sudah, kita interface 0/1, kemudian enter. Di sini switchboard mode akses ya teman-teman, dan enter. Kemudian switchboard akses dengan 4 ya teman-teman, kita enter lagi. Kemudian interface FA 0/2, enter lagi. Kemudian switchboard mode akses ya teman-teman, dan switchboard akses dan 5, kemudian enter. Oke teman-teman, nah mungkin itu saja. Kita coba itu saja untuk pembahasan tentang materi konfigurasi topologi plan. Selanjutnya kita ke pembahasan terakhir, yaitu konfigurasi static routing ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, untuk konfigurasi static routing, nah di sini kita akan tambahkan dulu dari router teman-teman. Ini kita enable konfigurasi terminal. Nah, di sini kita akan coba tambahkan IP route ya teman-teman. IP route 44, di sini tambahkan 44.0, kemudian tambahkan subnet masknya ya teman-teman. .0. Kita tambahkan IP jalurnya 2. Nah, di sini kita coba tambahkan yang 55 ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kita juga tambahkan lagi di router 2 seperti yang barusan ya teman-teman. Coba plus terminal, kemudian IP route .0, kemudian tambahkan IP-nya 255, subnetnya maaf, .0, dan IP jalurnya itu 20 .0 juga ya teman-teman, maaf .2. Nah, kalau sudah, bahkan yang 5 nya ya teman-teman. Dan enter. Nah, ini kita tambah di router 3. Nah, di sini kita juga tambahkan route 0, kemudian tambahkan subnet
balasnya titik 0 dan 2. Nah, ini enter. Kita tambahkan juga yang 5 nya teman-teman. Ya, enter. Nah, sudah. Ini. Nah, selanjutnya, oh iya teman-teman, saya lupa mengecek di PC-nya terlebih dahulu, itu desktop, kemudian IP, DHCP ya teman-teman. Oke, kita coba. Nah, oke teman-teman, sekarang udah bisa ya teman-teman. Ini tadi itu tidak bisa seperti ini. Nah, oke. Selanjutnya di sini kita akan mencoba mengirimkan paket ya teman dari PC 5 ini ke PC 3. Kita delete dulu. Dari PC 5 ke PC 3. Nah, ini udah successful. Dari sini ke sini. Delete. Nah, ini juga sudah. Coba lihat awal-awal itu. Nah, udah sukses. Kemudian ini ke sini. Ini awal-awal ya teman-teman. Nah, sukses. Nah, mungkin itu saja untuk pembahasan untuk pembelajaran string routing. Mungkin itu saja. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin itu saja untuk pembahasan untuk pembelajaran string routing. Mungkin itu saja. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.